Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton UJ Riau Channel, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa, Ustaz? Ini mau membayar zakat fitrah, insya Allah. Oh, itu apa nama calung apa, Ustaz? Ini farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mewajibkan zakat fitrah sa'an, satu sa'. Sa' itu alat takar. Pada zaman Nabi SAW satu sa' itu empat mud. 4 mud. Ini mud. 4 ini, berarti. Jadi kalau kita bingung ikhtilaf, kata ini 2,5 on, kata ini 2,6, kata ini 2,7, kata ini 2, pakai mud nih, 4 mud nih, satu sok. Mud ini bersanad sampai ke Nabi SAW. Yang mau dapat hubungi Syekh Muhammad Jabir. Beliau dapat mud di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mud uswati. Zaman Nabi tidak pakai kilogram, miligram, pakai mud. Saya membayar zakat fitrah dari dulu pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit, karena menurut mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum, buatlah mereka itu hari ini mampu. Yang sampai fakir miskin itu hari tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu mengemis, minta-minta. Nah, cara membuat mereka mampu kan tidak hanya dengan beras, dengan duit juga bisa. Itulah mazhab Hanafi. Kemudian kita membayarkan zakat fitrah ini yang paling afdal habis subuh, sebelum khatib naik mimbar. Karena kalau kita bayarkan sebelumnya, khawatir dah termakan habis pagi Idul Fitri, ngemis dia lagi. Tapi tentu tidak bisa di semua tempat begitu. Karena ada juga yang cepat pulang kampung atau kita tak sanggup. Ini cerita afdal. Jadi bagi yang membayarkannya ke masjid seminggu sebelum Idul Fitri atau bahkan di awal Ramadan, sah. Itu pilihan berasnya, Ustaz. Bahan makanan pokok kan, Ustaz? Gimana kriteria? Zaman Nabi SAW, korma, gandum, anggur yang dikeringkan, kita nyebutnya kismis, di Arab namanya zabib. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Karena ini makanan pokok. Maka ulama fikih menyebutnya qut al-balad. Qut artinya makanan pokok. Kita tidak ada makan anggur, tidak ada makan kurma. Makan kurma bukan makanan pokok bagi kita. Kita makan nasi, maka kita bayarlah beras. Pilihan berasnya, Ustaz. Kan banyak harga beras itu. Apakah ditentukan juga, Ustaz? Beras yang kita makan, apa yang kita makan itu. Jangan kita makan beras enak, kita bayarkan zakat fitrah beras catu, beras raskin. Inilah beras yang paling bagus. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau beli berasnya lebih dari yang kita makan, lebih enak, lebih apa? Bagus, afdal. Paling tidak sama dengan yang kita makan atau lebih. Lebih bagus. Banyak sekarang nih, tahun ini zakat fitrah. Banyak yang lain.
Ya, ada bayi yang baru lahir juga zakat fitrah, Ustaz. Bayi yang baru lahir zakat fitrah. Yang tak mau bayar zakat fitrah maka tak diterima puasa. Kalau sudah khatib naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Kalau orang yang tak mampu, Ustaz, apakah wajib juga zakat fitrah? Kalau ada orang tidak mampu, maka dia menerima zakat fitrah. Hebatnya Islam. Azan maghrib, sore Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Idul Fitri. Takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mampu, maka dia menerima zakat fitrah. Pas maghrib itu dia fakir miskin, dia menerima zakat fitrah. Pas jam 12 malam, tiba-tiba beras dia 1 karung, maka dia wajib bayar zakat. Artinya tetap juga tidak ada ini ya. Selama waktu wujub, selama waktu wajib itu dia mampu, maka dia wajib bayar zakat. Walaupun sampai khatib naik mimbar. Walaupun bukan usaha sendiri, Ustaz ya. Ya, dia duduk di rumah, datang orang bayar zakat fitrah, tiba-tiba 1 karung. Ya. Wajib bayar zakat. Substansi dari zakat fitrah adalah bagaimana buah dari merasakan lapar, hilang penyakit bakhil. Sebakhil-bakhilnya orang Islam tetap mau dia berbagi 4 mud 1 sok. Itu udah paling bakhil itu ya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa-siapa saja? Zakat fitrah aslinya kepada fakir miskin. Jadi simpelnya zakat fitrah ini setelah dibungkus, pas pagi mau sholat, pas habis sholat subuh, dari fakir miskin kasih dia supaya hari itu dia hari raya. Itulah simpelnya. Tapi karena tempat kita sudah disusun seminggu sebelumnya di panitia, maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karena zakat fitrah ini adalah zakat, maka asnafnya juga sama macam zakat yang lain. Jadi kalau ada pengumuman di masjid pembagian zakat fitrah, fakir dapat, miskin dapat, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil. Lalu ada orang komplain, kenapa yang lain dapat, ini hanya fakir miskin saja? Karena kata Syekh Wahbah Zuhaili ini zakat, makanya dia dapat. Tapi simpelnya, hukum asalnya adalah fakir miskin. Kalau ada bahannya dia dibagi kepada yang lain. Kadang ada pengurus masjid juga, Ustaz, mendapatkan zakat fitrah, Ustaz. Karena itu kan duit itu, Ustaz. Pengurus masjid bisa dapat zakat fitrah itu asnafnya kemana? Masuk asnaf mana dia? Fakir tidak, miskin tidak. Bisa jadi dia amin. Ikut dia jadi panitia, penimbang, penerima, distributor. Jadi dia masuk amin. Tapi sampai pengurus masjid memasukkan RT, RW, pegawai posyandu masuk. Hati-hati, ini bukan punya kita. Ini hak fakir miskin ini. Sampai kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, pannaru aulabi, tempatnya api neraka. Alhamdulillah, jangan sampai kita makan. Kalau mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, bawa beras. Ini banyak orang saya mazhab Syafi'i pakai beras.
Tapi dia bawa duit. Sampai di masjid dibelinya beras. Aku beli beras ini. Beras apa yang kau beli? Mana ada di masjid itu tukang jual beras? Jual belinya aja udah tak sah. Kecuali amil itu di belakang tuh bungkusnya gini banyak-banyak, ada 1000 bungkus. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Aku bayarkan untuk zakat fitrah anakku. Ya, aku beli. Ya. Tapi kalau beras itu juga dibolak-balik, beras siapa itu? Saya pernah menyaksikan di depan mata. Beras siapa itu? Siapa itu yang beras? Nabi SAW menggunakan mud saat berwudu, mandi, menakar zakat fitrah dan lain-lain. Inilah dia mud. Kita kalau bayar zakat fitrah itu satu sok itu 4 mud. Yuk budayakan, biasakan kita menggunakan mud nabawi al-madani untuk menghidupkan sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa syiarkan, menghidupkan mud nabawi, dan kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menggunakan takaran zakat fitrah, dan kita menghidupkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.